Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Zahra dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teori perilaku konsumen yang terdiri dari saya Kurnia Zahra. Saya Maharani Deviana Yuniarti. Saya Muhammad Raihan Saputra. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sugianto, SE, MM, CMA, CH, CT, CHT, selaku program studi akuntansi S1, mata pelajaran pengantar ilmu ekonomi mikro, yang telah membimbing atau telah memberikan referensi. Bab 5 ini terdiri dari 1. Pengertian perilaku konsumen, yang kedua preferensi konsumen, yang ketiga pendekatan kepuasan marginal, yang keempat pendekatan kurva diferensi, yang kelima garis anggaran, dan yang terakhir mengenai keseimbangan konsumen. Yang pertama ada pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dinamis ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen baik perorangan maupun kelompok dalam mencari, mengevaluasi, memberi, menggunakan, dan membuang suatu produk, jasa, dan ide yang diharapkan yang akan memuaskan. Jadi, perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, mulai dari harga, kualitas, fungsi, dan lain sebagainya. Kegiatan memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli termasuk ke dalam perilaku konsumen. Dan selanjutnya ada perilaku konsumen dibagi menjadi 2, yaitu rasional dan irasional. Rasional itu tindakan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa dengan mengedepankan aspek-aspek secara umum, seperti kebutuhan utama atau primer, kebutuhan mendesak, dan daya guna produk itu sendiri kepada konsumen pembelinya. Terus ada irasional. Irasional itu perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon tanpa mendahulukan aspek kebutuhan atau kepentingannya. Berikutnya ada ciri-ciri perilaku konsumen. Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional itu yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Berikutnya, ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Selanjutnya ada preferensi konsumen. Preferensi konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan, atau suatu hal yang lebih disukai atau tidak disukai konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen terhadap produk. Sifat dasar preferensi konsumen. Yang pertama itu ada kelengkapan. Jadi maksudnya kelengkapan itu kita anggap konsumen itu tahu spesifikasi produk secara lengkapnya. Jadi konsumen itu bisa membandingkan mana yang lebih baik antara produk A atau produk B. Yang kedua ada transitivitas.
yaitu jika seorang menyatakan lebih menyukai A daripada B dan lebih menyukai B daripada C, maka orang tersebut lebih menyukai A daripada C. Dengan demikian, seseorang tidak bisa mengartikulasikan preferensi yang saling bertentangan. Yang ketiga ada kontinuitas. Kontinuitas yaitu jika seseorang menyatakan lebih menyukai A daripada B, ini berarti segala kondisi di bawah pilihan A tersebut disukai daripada kondisi di bawah pilihan B. Tahapan konsumen. Yang pertama itu pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan. Jika tidak memiliki pengenalan masalah, maka konsumen tidak akan tahu produk yang mana yang harus dibeli. Yang kedua, mencari informasi. Dalam mencari informasi, seorang dapat melakukan melalui diri sendiri maupun dari orang lain, seperti melalui sharing, pengalaman, atau lainnya. Yang ketiga itu mengevaluasi. Setelah mendapatkan informasi, selanjutnya konsumen mengevaluasi informasi tersebut untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi. Yang keempat itu keputusan pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi barang tersebut, konsumen langsung mempertimbangkan proses pembelian tersebut. Yang terakhir itu evaluasi pasca pembelian. Setelah semua tahapan dilakukan, konsumen menilai produk yang dibeli puas atau tidak puas dengan barang tersebut. Pendekatan kepuasan marginal. Marginal utility adalah sebuah konsep tentang kepuasan seorang dalam konsumsi suatu barang. Marginal utility sangat bergantung dengan selera dan kepuasan konsumen. Utility dinilai dari nilai guna suatu barang yang digunakan oleh seorang konsumen. Marginalisme menjelaskan tentang pilihan seorang konsumen dengan pemikiran seorang memutuskan apa manfaat yang akan dia beli dalam memilih kebutuhan untuk dikonsumsi. Nilai guna yang pertama yaitu marginal utility. Marginal utility itu yang tadi sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Dan yang kedua itu total utility. Total utility adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tersebut. Marginal utility rumusnya yaitu perubahan total utility dibagi perubahan jumlah unit barang yang dikonsumsi. Rumus dari total utility yaitu fungsi dikali jumlah barang yang dikonsumsi. Kurva indiferensi. Kurva yang menggambarkan hubungan antara dua bundle barang di mana konsumen mendapatkan kepuasan yang sama indiferen pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitas atau Q kedua bundle tersebut. Sifat-sifat kurva indiferensi. Yang pertama, terdapat banyak kurva U1, U2, dan seterusnya sampai UN. Susunan kurva indiferen disebut peta indiferen. Yang kedua, kurva indiferen yang letaknya lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Yang ketiga, kurva indiferen memiliki arah atau slope negatif. Apabila konsumen berkeinginan menambah konsumsi barang X, maka konsumsi barang yang Y harus dikurangi untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Yang keempat, dua kurva indiferen tidak berpotongan. Apabila dua kurva indiferen berpotongan, misal di titik Z, maka kombinasi barang X dan Y yang sama akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Yang kelima, sesuai dengan sifat yang ada pada nomor 3, kurva indiferen berbentuk cekung terhadap titik 0. Yang keenam, kemiringan atau slope kurva indiferen menunjukkan laju substitusi marginal atau MRS, marginal rate of substitution. Ini contohnya ada di samping kurvanya.
Garis anggaran. Garis atau kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang dapat dikonsumsi oleh seorang konsumen dengan anggaran atau dana yang sama. Rumusnya I sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. Yang kedua, Y sama dengan I per PY min PX per PY dikali X, di mana I per PY adalah intersip atau titik potong pada sumbu vertikal. PX per PY nilai koefisien yang menunjukkan slope atau kemiringan dari garis anggaran. Selanjutnya ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen itu dapat terjadi pada anggaran yang berupa pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang dengan harga tertentu telah mencapai maksimum atau keseimbangan konsumen. Atau keseimbangan konsumen terjadi saat lengkung kurva indiferensi menyinggung garis pendapatan. Ya, jadi di sini ada titik singgung antar kurva indiferensi konsumen dengan garis anggaran. Secara matematis, slope kurva indiferensi sama dengan slope kurva garis anggaran. Rumusnya itu pertama MRS XY sama dengan min PX per PY. PX itu harga per unit suatu barang X, PY-nya itu harga per unit suatu barang Y. Yang kedua ada minus MUX per MUY sama dengan min PX per PY. MUX itu marginal unity dari barang X. MUY itu marginal unity dari barang Y. PX harga per unit dari barang X dan PY harga per unit dari barang Y. Yang ketiga rumusnya MRS XY sama dengan min PX per PY sama dengan min MUX per MUY sama dengan Y per X. Selanjutnya menentukan jumlah kepuasan konsumen. Di kurva yang pertama itu IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen itu belum optimal. Itu yang bawah. Yang kedua, IC2 dengan titik C konsumen mencapai titik optimum. Itu yang menyinggung garis pendapatan yang tengah. Yang ketiga, IC dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y, itu yang paling atas. Selanjutnya, pengaruh perubahan pendapat konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Income Consumption Curve atau ICC, kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Itu grafiknya tuh yang atas. Kedua ada kurva angle, menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Untuk kurvanya yang bawah itu. Pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen. Yang pertama ada Price Consumption Curve atau PCC, yaitu kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Yang kedua ada kurva permintaan. Konsumen individual diturunkan dari titik-titik pada kurva PPC yang menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Contoh kurva ada di samping. Efek pendapatan dan efek substitusi. Efek substitusi bila mana terjadi kenaikan harga barang X akan menyebabkan naiknya permintaan barang Y. Kedua, efek pendapatan, naiknya harga barang X berakibat penurunan relatif pendapatan konsumen.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jika merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri kelompok 9. Bagaimana langkah terbaik yang harus dilakukan seorang produsen untuk mencapai kepuasan konsumen, dan bagaimana cara mengetahui apakah konsumen itu puas dengan barang atau jasa yang kita sajikan atau tidak? Saya akan menjawab, langkah yang dilakukan untuk mencapai kepuasan konsumen dengan cara mempertahankan kepuasan konsumen, seperti menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain, menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen, dan memberikan keuntungan kepada pelanggan setia. Cara mengetahui apakah konsumen itu puas dengan barang atau jasa yang kita sajikan atau tidak, yaitu dengan cara membuat survei tingkat kepuasan pelanggan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dari survei ini, kita memiliki peluang untuk bisa menyeimbangkan layanan dan kebutuhan keinginan pelanggan. Terus yang kedua, bisa dengan cara melakukan survei numerik atau rating. Dengan nilai dan rating, kita memiliki potensi untuk mengetahui secara penilaian pelanggan terhadap tingkat kepuasan yang mereka alami. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang bertanya sama Putri Ayu Febianti dari kelompok 9. Pertanyaannya, kenapa kurva anggaran hanya menunjukkan dua macam yang kenapa kurva anggaran hanya menunjukkan dua kombinasi barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen dengan anggaran yang sama? Itu jawabannya sebenarnya bisa aja kita pakai beberapa kombinasi, tapi umumnya itu menggunakan dua kombinasi barang. Biasanya itu sandang dengan tangan. Ntar kalau ada beberapa kombinasi, rumusnya juga akan berbeda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Febianti. Kenapa swapnya itu bisa negatif dan apa yang mempengaruhi kemiringan itu? Karena hal ini berarti bahwa bila konsumsi suatu jenis barang ditambah, maka konsumsi barang lain akan dikurang. Yang mempengaruhi kemiringan tersebut yaitu bertambahnya jumlah barang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.